anak-anak kami yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang saat ini berada di gereja HKBP Bandung maupun anak-anak kami yang menyaksikan melalui live streaming. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita persiapkan hati pikiran kita bersaat teduh sejenak. Bersama-sama kita memuji Tuhan melalui pujian Mentega dan Roti. Teman-temanmu kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan, tiliklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu karena kasih setia-Mu. Tuhan, tiliklah jemaat-Mu. Bersama-sama anak-anak kami kita mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Kita membaca hukum Taurat Allah dari Tita ke-6 dan artinya. Titah ke-6 dan artinya anak-anakku mengikuti. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut Kita harus takut serta kasih kepada Allah. serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, maupun mendatangkan bahaya kepadanya. melainkan kita harus bersahabat Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kehidupan mereka. dan membantu kehidupan mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi Happy Ya Ya Ya. Adik-adik boleh bangkit berdiri ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye.
Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy Ya ya ya, happy ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. anak-anak terkasih, marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Bersama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak dipersilakan duduk. Bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari kitab Ratapan pasal 3 ayat 22. Kitab Ratapan pasal 3 ayat 22. Kita akan membaca bersama-sama. Sudah semuanya, kita membaca bersama-sama. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpan di dalam hatinya. Amin. Anak-anakku, bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau mengaku iman percaya kita. Kita bangkit berdiri, bersama-sama kita mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, nanti setelah kita beres gereja, kita masih ada kelas di lantai 3. Jadi adik-adik jangan pulang dulu ya. Nanti kakak akan umumin
siapa aja kakak-kakak yang akan membimbing adik-adik untuk naik ke lantai 3. Jadi nanti kalian jangan langsung lari ke lantai 3, tapi tunggu informasi dari kakak ya. Terima kasih. Kita memuji Tuhan dari lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini Harinya Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik dibuka Alkitabnya Lukas pasal 15. Lukas pasal 15 ayat 1 hingga ayat 7. Baik, sudah. Nanti membacanya kita bergantian ya. Yang sebelah sini akan membaca ayat ganjil dan di sebelah sini akan membaca ayat genap. Lukas pasal 15 ayat 1 hingga ayat 7. Ya, sudah dapat itu ya. Baik, sudah semua? Lukas 15 ayat 1 hingga ayat, oh pintar, ayat sampai ayat 7. Ya. Baik. Kita akan membacanya secara bergantian. Ini bisa baca? Sudah bisa baca kan? Belum? Oh, belum. Oke deh. Iya, kita akan membacanya dan Amang akan membantu di sini ya. Oke. Bisa Amang bantu juga di sebelah sini Amang? Lukas pasal 15. Iya, oke. Amang akan bantu yang di sini Lukas 15 ayat genap. Kita ganjil ya. Kita ganjil, nanti kawan-kawan kita di sini ayat genap. Oke. Kita akan mulai. 1 2 3. Para pemungut cukai dan orang-orang biasanya datang kepada Yesus untuk membenarkan dia. Lalu ia mengatakan kepada mereka, dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Lebih dari bersuka-cita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikian firman Tuhan. Baik adik-adik, kalau kita membaca Alkitab, pasti kita akan menemukan Yesus pergi ke satu tempat
dan dia berkhotbah di sana. Yesus memberikan makan berapa ribu orang? Iya, Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus bisa menghidupkan orang yang mati. Artinya apa? Yesus selalu membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya. Jadi saat Yesus menjumpai orang-orang berdosa. Siapa orang-orang berdosa? Tunjukkannya gini, siapa orang-orang berdosa? Kita, aku, ya. Saat Yesus datang menjumpai orang-orang berdosa, ada yang tidak senang. Siapa yang tidak senang? Yang merasa dirinya tidak berdosa. Pertanyaannya, siapa yang tidak berdosa? Enggak ada. Semuanya orang sudah berdosa. Kenapa orang berdosa? Sejak Adam jatuh ke dalam dosa, melanggar perintah Tuhan, semuanya sudah berdosa. Karena semuanya sudah berdosa, maka Yesus datang. Yesus datang untuk menyelamatkan. Jadi orang berdosa itu diumpamakan seperti ini. Siapa yang kenal dengan gembala? Gembala apa? Yang menggembalakan ya. Iya. Ya kan, gembala itu dia adalah yang memelihara domba, kambing, sapi, lembu. Kemudian dia bawa itu ke tengah lapangan, dikasih makan, dibawa lagi ke air supaya minum. Iya, supaya minum dulu. Ya kan? Artinya apa? Gembala itu membawa domba-dombanya supaya dia dapat hidup. Ya kan? Maka perumpamaan tadi, siapa di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, apabila hilang satu, sedih enggak? Pernah enggak hilang? Apanya, uangnya hilang atau apanya hilang? Bukunya atau pensilnya, siapa yang pernah kehilangan? Pernah kehilangan? Apa kehilangan apa? Kehilangan HP, pensil juga, itu. Sedih enggak kehilangan? Sedih. Kalau kita kehilangan sedih, ya kan? Sedih kan? Sedih kan kalau kita kehilangan kan? Kita mencari enggak kita ini? Mencari. Kita cari enggak? Iya, kita cari sampai dapat ya. Nah, kalau ditemukan, rupanya ini, senang kita kan? Senang kan? Ini saya sudah dapat, senang. Begitu juga Tuhan Yesus. Dia datang dari sorga ke dunia ini untuk mencari, siapa namanya? Mencari. Namamu siapa? Kingan. Mencari Kingan. Ini siapa? Bernard. Ini siapa? Beatrice. Ini siapa? Hendrika. Mencari kita semua. Ya. Yesus datang mencari kita semua. Karena apa? Karena kita semua sudah berdosa. Karena Adam. Karena kita juga tidak sempurna. Siapa yang pernah berbohong, ayo? Kalau berbohong itu berarti tidak tunduk kepada hukum Taurat keberapa? Ke-9. Apa itu yang ke-9? Coba hukum Taurat ke-9. Jangan berdusta. Jangan berdusta. Berdusta dengan berbohong apa bedanya?
Kalau berdusta itu kayak bohong gitu, tapi kita kan misalnya kita kan yang ngerusak barangnya. Orang kan nggak tahu kita kan merusak barangnya, makanya kita pura-pura nggak tahu aja. Itulah kalau berdusta, pura-pura bohong. Kalau berbohong, oh ketahuan sama orangnya, bohong, ketahuan bohong. Ya. Oke, nggak jauh beda lah ya berbohong dengan berdusta ya. Nggak jauh beda lah, dekat-dekat lah abang adik lah ya. Ya kan? Iya, berbohong dengan berdusta itu makanya dikatakan jangan engkau berdusta. Karena kita sering berdosa, contoh tadi, jangan engkau berdusta katanya, padahal kita berdusta. Siapa yang sering bermain-main saat orang tuanya menyuruhnya belajar? Main game, padahal pura-pura main belajar tapi main game. Mau? Pernah gitu? Bukunya dibuka, tapi gamenya dipegang. Ya, ketahuan dia. Iya kan? Itu kan berdusta namanya itu kan? Berarti berdosa. Makanya Tuhan Yesus datang. Dia bilang, kalau kamu sudah tahu yang salah, jangan lagi lakukan. Maka kalau kita sudah bertobat, kita sudah mau melakukan yang baik, waduh, Tuhan kita sangat senang. Siapa yang suka Tuhannya marah? Ayo. Siapa yang mau Tuhan marah? Enggak ada. Siapa yang mau Tuhannya senang? Iya, semuanya mau. Kalau kita mau Tuhan supaya senang sama kita, artinya apa? Kita harus melakukan yang baik. Hebat. Siapa yang mau melakukan yang baik? Wah, puji Tuhan. Itulah yang dikatakan. Padahal saat banyak orang sudah ditemukan dan mau melakukan yang baik, ada orang-orang pemungut bersungut-sungutlah ahli Farisi dan orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi bersungut-sungut. Kenapa? Jadi kita juga kalau saat kita mau melakukan yang baik, saat kita melakukan yang benar, ada saja yang tidak senang. Kalau kita melakukan yang baik, orang sana tidak senang. Kita mau melakukan yang jahat kah? Enggak ya. Biarlah mereka tetap tidak senang sama kita, tetapi kita harus tetap melakukan yang baik. Itu dia. Ya. Itu dia. Karena apa? Karena melakukan yang baik akan Tuhan senang. Ya. Jadi sekarang kita adalah anak-anak domba yang hilang, yang sudah ditemukan. Berarti kita sudah pergi, tadinya jalan kita menyimpang gini. Sekarang kita jalannya sudah lurus ke depan. Ya kan? Tahu binatang apa yang jalannya menyimpang gini? Hah? Binatang yang jalannya mereng. Gurapang, tahu gurapang? Itulah kepiting. Kepiting itu kalau jalannya menyimpang gini dia, lari dia. Tapi kalau anak-anak yang sudah ditemukan Tuhan, kita anak-anak domba yang sudah ditemukan Tuhan, kita sudah berjalan di jalan yang benar. Tidak lagi takut lagi. Ya. Tidak lagi takut ya, jalan yang benar. Karena kita sudah ditemukan Tuhan Yesus dan kita menjadi bahagian daripada sukacita Tuhan. Setiap kita orang di sini, kita mau mengatakan Tuhanlah yang menjadi gembalaku. Nah, kalau Tuhan menjadi gembala kita, artinya tidak akan ada lagi dalam hidup kita yang namanya segala bentuk kejahatan. Kalau sudah Tuhan yang menguasai hati kita.
Kalau sudah Tuhan yang memiliki kita. Sehingga tidak hanya Tuhan yang senang, siapa lagi? Orang tua juga akan senang. Guru di sekolah senang. Kakaknya senang, kawan-kawannya juga senang. Berarti saat kita bisa membuat orang senang dengan benar, kita sudah menjadi berkat. Siapa yang mau jadi berkat? Oke, terima kasih Tuhan. Kita semua mau jadi berkat. Kiranya Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi kita semua. Kita berdoa. Segala puji hormat bagi-Mu Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Karena kasih-Mu hari ini melayakkan kami menjadi pemilik atas kemuliaan dan kehidupan surgawi. Karena Tuhan Yesus Kristus yang maha baik, Tuhan telah menemukan kami dan telah membawa kami ke jalan yang benar. Memampukan kami untuk melakukan setiap hal yang benar di hadapan Tuhan, benar di hadapan orang tua, benar di hadapan guru-guru kami di sekolah, benar di hadapan kakak-kakak dan semua orang yang bersama dengan kami. Biarlah Bapa, sukacita yang daripadamu selalu mengalir kepada kami dan Roh-Mu yang memimpin kami. Terpuji namamu, sempurnakan doa kami karena Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan dan kita bernyanyi sekaligus mengumpulkan persembahan.
Baik, kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami sampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, duduk kembali, kami serahkan kepada kakak-kakak. Shalom adik-adik. Shalom. Kurang shalom adik-adik. Shalom. Nah, jadi kita sekarang mau ke kelas kita masing-masing. Untuk kakak-kakak yang aku sebutin tolong maju ke depan ya. Ada Bang Shalom, Karyana, Kak Santi, dan Kak Dewi. Nah, untuk kelas root, mana kelas root? Coba angkat tangan yang kelas root. Nah, yang kelas root itu di pintu sebelah kiri. Pintu kirinya di mana? Coba, kiri di mana? Kirinya adik-adik di mana? Di sini. Nah, Abang Shalom udah di kiri nih. Adik-adik, yang kelas root ke Bang Shalom dulu ya. Ayo yang kelas root ke Bang Shalom. Kalau naik kelas 5 mau masuk ke kelas Salomo kamu? Ya udah, kalau Salomo tunggu dulu ya. Ini yang kelas root dulu ke Bang Shalom. Ayo yang kelas root. Yang kelas root angkat tangan. Yang kelas root. Yang kelas root angkat Ayo tangan. yang kelas root. Kelas root ke Bang Shalom yang di depan. Ayo yang kelas root ke Bang Shalom ya. Ya, Bang Shalom udah bisa naik ya Bang kalau anak-anaknya udah kekumpul. Kelas root ikut ke Bang Shalom. Terus sekarang ada Karyana, kelas Musa. Mana kelas Musa? Ayo angkat kelas tangan Musa. kelas Musa. Nah, ayo kelas Musa kumpul di Karyana. Ayo yang kelas Musa. Kelas Musa udah semua? Udah boleh ke belakang. Selanjutnya ada Kak Dewi. Kak Dewi bisa bawa Simon Petrus Kak? Ayo yang Simon Petrus.